kebijakannya ya tentu harus kita menambah DAU yang earmark, Pak. Ya, jadi memang apa namanya dedicated, nggak bisa dipakai untuk kemana-mana. Dia harus earmark, terutama di sektor esensial seperti pendidikan dan kesehatan. Ya, mungkin matching grant juga bisa, Pak. Ya, matching grant juga bisa. Sebagian ditanggung pusat, sebagian ditanggung oleh daerah. Kan seperti itu. Nah, ini tentu prioritas daerah, terutama yang PAD-nya di bawah 10%, Pak. Dengan belanja pegawai di atas 35% itu mau nggak mau kita harus lakukan. Nah, di sisi lain di tingkat pusat, terutama ini untuk PAN-RB, Kementerian PAN, apa itu PAN panjangannya? Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Problem ini problem struktural. Di mana reformasi struktural kita? Di mana reformasi birokrasi kita? Tadi yang disampaikan oleh Pak Menteri itu masih himbauan pikiran. Harus jadi kebijakan, ditunjukkan dengan apa namanya desain kelembagaan sampai ke bawah, Bu. Jadi nggak bisa itu asalnya bupati nambah OPD, nambah ini, nambah itu, nggak bisa. Harus ada sanksi. Ini harus jelas nih. PAN-RB jangan sampai kayak agrarian bikin kebijakan siapa, nanti yang dikejar siapa. Kan gitu nih. Nah, harus ada perbaikan desain, terutama dikaitkan dengan ada proyeksi anggarannya 3 tahun, 5 tahun ke depan kayak apa. Ini nggak bisa kayak paracetamol. Kita atasin dulu masalah ini satu, nanti kita mikir lagi yang lain. Datanya setiap tahun naik 6% belanja pegawai. Kalau tidak long lasting scenario, ini kita tiap tahun duduk lagi begini. Itu kan nggak bisa kita hindari gitu. Jadi juga mungkin perlu dipertimbangkan untuk yang dibayar APBN itu yang esensial tadi kalau daerahnya nggak sanggup. Orang kita banyak kok daerah yang PAD-nya di bawah 100 miliar, gimana mau bayar? Terutama itu daerah Papua sana, daerah perbatasan, pedalaman. Itu mungkin bisa dipertimbangkan. Itu seperti di dokter atau dosen juga bisa saya kira itu. Jadi mungkin ada skema blok grant khusus untuk tenaga layanan dasar. Nah, reformasi ASN dan moratorium selektif ini juga dilakukan. Tadi sudah diusulkan dari Sumsel tuh Bang Bursa, ya. Jadi stop jabatan administratif. Kita ini sudah diwajibkan sebenarnya melakukan transformasi digital. Harusnya semua layanan daerah itu sudah dalam satu sistem yang terintegrasi. Jadi nggak kebanyakan orang tadi yang disampaikan Pak Menteri, datang jam 10, pulang jam 2. Ini bagaimana kita? Negara-negara